merdeka betul kehidupan di sana menurut saya, karena untuk persoalan makan hampir tidak ada ketergantungan sebenarnya. Seberapa nyaman Arman hidup di Tanah Pusaka itu? Kalau kita berbicara kenyamanan, Tanah Pusaka Farm hari ini, ya memang apa yang saya cita-citakan sudah dari sejak beberapa tahun lalu. Ya. Jadi seberapapun saya diajak keluar, kan kadang-kadang masih ada tuh Kak tawaran-tawaran pekerjaan yang Keluar? ya, yang nominalnya kalau orang-orang menurut orang-orang saya bodoh menolak itu, tapi kan apakah kemudian saya nyaman dengan nominal itu ya? Kegiatan jalan? Alhamdulillah masih sampai hari ini. Masih bertani? Masih bertani, berkebun, beternak, terbaru menempa pisau. Iya. Seperti itu. Cukup lama ya baru bertandang ke rumah kedua? Hampir 1 tahun kayaknya Kak. Ya karena apa-apa kan pandemi memang lumayan membatasi kita ya. Termasuk petani? Termasuk. Saya kira petani cukup kuat untuk... Selain pandemi yang membatasi kita juga. Ya. betul. itu dia. Oke, Arman. Ya. Selamat datang di rumah kedua. Saya menyebut Arman ini pemuda merdeka dari Tanah Bone. Ya. Iya. Tanah peradaban. Ya. Terakhir saya mengupdate kegiatan Arman ini banyak bertani, berkebun, bertambak dan beternak, gitu kan? Ya. Tetapi kan awalnya ini Arman juga normal, maksudnya normal. Normal seperti apa? Sekolah, kuliah mungkin atau kuliah tidak Kak? Tidak. Ya, Okay. tidak. Tapi saya dengar alumni sekolah pertanian Bandung, Cianjur. Tapi bukan formal, dia bentukan yayasan dia Kak, bukan sekolah formal sih. Seperti magang, kurang lebih seperti itu. Tapi dibiayai oleh entah siapa, yang kami tidak tahu orangnya siapa. Oleh negara. Negara juga sepertinya bukan. Ya, intinya orang-orang baik yang siap membiayai orang-orang yang butuh second chance istilahnya, pilihan lain begitu Kak. Berarti boleh sedikit berbeda dengan negara karena tidak boleh, tentu boleh. Justru karena itu saya seperti ini caranya. Oke, itu berapa lama? Kalau yang berjalan sekarang itu proses pendidikannya berjalan selama 6 bulan sekarang Kak. Cuman kalau di angkatan saya itu dia sistemnya ada basic untuk dasar-dasar pengetahuan tentang bertani. Kemudian itu 3 bulan prosesnya. Kemudian dilanjut dengan dia untuk pendalaman, untuk lebih lanjut mengetahui. Kalau misalnya kita butuh mengerucut nih, kalau di dalam bertani juga kita butuh mengerucut nih. Misalnya kita butuh saya mau belajar lebih dalam tentang penanganan hamanya seperti apa. Nah itu kalau di dasar-dasarnya yang selama 3 bulan itu cuma kita belajarnya tentang cara bertani tapi tidak mengerucut ke satu hal tertentu. Nah nanti di proses selama 6 bulan ini mengerucutlah dia ketertarikan siswa di bagian mana ya, misalnya di penanganan hama ya, mereka selama 6 bulan ini betul-betul fokus menangani hama yang dia ingin fokusi itu. Ada spesifikasi pengetahuannya kalau dia sudah 6 bulan itu? Iya. Jadi yang hama-hama. Ya, jadi dia kurang lebih jadi ahlinya nanti. Ahli misalnya dia misalnya dia mendalami tentang belalang, nanti dia ahli tuh masalah belalang. Tetapi kan intinya di 3 bulan itu belajar bertani. Ya. Pertanyaan saya, yang ngajar petani atau bukan? Petani. Nah kan lucu menurut saya, petani belajar bertani. Ya. Itu bagaimana? Mungkin lebih menyempurnakan sebenarnya saya sih Kak. Mungkin lebih menyempurnakan bahwa saya
sejak kecil kan memang bertani, begitu ya. Saya lahir dari keluarga petani. Iya, tapi kan justru belajar bertani. Iya, iya. Kalau saya bilang itu tadi menyempurnakan proses bertani itu. Iya, iya. Tapi yang mengajar itu dijamin petani. Petani juga. Oke. Ya. Dari situ kemudian pengetahuan dasarnya. Ya. Lalu kemudian kembali ke kampung. Ya. Gitu kan? Berarti paradigmanya, cara pandangnya paling tidak sudah berbeda. Ya. Yang dulu awalnya mungkin saya tidak bisa hidup dari bertani. Betul Dengan sekali. Konsep pemuda modern hari ini bahwa saya tidak bisa hidup dari sini, lalu kemudian belajar keluar dan pulang, itu punya paradigma berbeda. Ya. Bagaimana memulai itu di kampung? Saya cerita proses perjalanan hidupnya dulu kali ya, Kak. Boleh? Tidak apa-apa. Oke. Kita sampai 2 hari juga di sini. Dikasih makan tapi ya. Alhamdulillah. Ada. Ya. Jadi saya proses belajar saya itu bukan hanya di sepanjang 3 bulan proses awal ini ya, Kak. Setelah selesai dari situ pun saya melanjutkan proses belajar dengan bergabung dengan lembaga tapi milik luar yang kebetulan punya lahan dan menawari saya untuk mengaplikasikan ilmu saya di situ. Mengaplikasikan ilmu saya tepatnya di Cirende ketika itu. Cirende itu sekitar Lebak Bulus itu. Dari situ saya belajar sekalian mengaplikasikan ilmu dong yang selama saya pelajari selama 3 bulan lebih ini, dasar-dasarnya di sekolah saya. Dan lumayan berhasil kita. Tapi magang itu program harus. Ya, kemudian setelah magang ini ada yang tawari pekerjaan tuh ceritanya, Kak. Nah, nanti kita ditawari pekerjaan, saya terima. Itu bukan lagi magang, jadi itu sudah bekerja profesional. Ya, profesional. Saya bertani dan dibayar. Saya bertani dan dibayar. Kita terapkan ilmu pertanian organik di kota. Jadi bayangkan kalau orang lain datang ke Jakarta buat ngantor, saya datang ke Jakarta buat bertani, Kak. Jadi dari sini saja sudah beda. Tapi berarti Anda sudah masuk dalam sistem kapitalis bertani. Itu dia. Ini tapi ceritanya masih panjang, Kak. Masih panjang ceritanya. Jadi ketika saya memutuskan untuk saya gabung nih. Saya gabung untuk ya minimal mengaplikasikan ilmu dari sekolahan saya. Gabung di situ. Join lumayan berhasil. Kita ciptakan pasar sendiri. Bayangkan, Kak, kalau di kangkung itu, kangkung di sekitar kebun kami dijualnya 4.000 satu ikat. Kami jual kangkung organik itu 40.000 satu ikatnya. Cerita masih panjang. Ceritanya masih panjang, Kak. Nah, kemudian lambat laun ya akhirnya dari situ saya mulai merasa bahwa kayaknya sepertinya ada sesuatu yang aneh dari sini gitu loh. Kayak dimanfaatkan gitu. Saling memanfaatkan, cuman ketimpangannya agak besar. Seperti ada dosa sosial. Iya, itu dia. Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi saya kok merasa ada yang aneh ya. Maksud saya, kalau bagi saya kan idealisme nih, dalam hati bilang bahwa sebenarnya semua orang berhak kan atas makanan sehat dan baik itu, halalan thayyiban itu semua orang berhak. Dan kenapa harus dijual mahal? Itu dia yang akhirnya saya sepertinya tempat ini bukan tempat saya gitu loh. Dalam hati tuh kayak begitu. Dan mungkin secara tidak langsung kita sadar bahwa ini yang disebut sistem pertanian kapitalis. Ya. Memberi makan orang kaya. Betul. Memberi makan orang kaya. Ya, betul. Seperti itu kira-kira. Dan itu berjalan cukup lama. Berjalan tidak begitu lama, hampir 1 tahun saja. Yang akhirnya kemudian saya memutuskan untuk kembali ke kampung. Ya, kampung halaman karena saya merasa bahwa memang pertama ini bukan tempat saya. Kemudian kedua bahwa saya adalah orang kampung. Saya besar dan lahir di kampung, kenapa tidak pulang ke kampung? Ya, padahal kan saya punya lahan sendiri tuh di kampung. Ada lahan sendiri di kampung. Kenapa harus ngegarap? Kenapa harus tinggal di antara kemacetan Jakarta yang sumpek dan sesak dan sialan ini gitu loh, Kak, maksudnya. Insaf berarti ya? Sejauh ini masih tersesat dan akan tambah tersesat ketika bertemu kayu. Nah, sebenarnya kan menarik di proses belajar itu bahwa kita lahir dari keluarga bertani, orang tua petani, lalu kemudian keluar belajar bertani. Nah kan pertanyaannya adalah, lalu apa yang diwariskan oleh orang tua sebagai petani?
apakah ilmu dari mereka itu tidak cukup kuat untuk meyakinkan kita bahwa saya bisa hidup dari bertani ini? Kenapa kemudian memilih harus keluar, atau apakah itu menjadi bagian pencarian jati diri pada waktu itu, lalu kemudian kerja-kerja alam mempertemukan tempat itu? Saya jawab sekarang. Ya. Atau tahun depan saja? Tidak, kalau bagi saya pencarian jati diri itu bukan proses di perjalanannya sih, Kak. Sejauh saya berbincang dengan siapapun, saya selalu mengatakan bahwa pencarian jati diri itu sebenarnya tidak perlu jauh-jauh sih, Kak. Tidak perlu sampai keluar. Kita di rumah saja pun asal mau saja menggali, berbicara dengan diri sendiri, ya sudah, jati diri kita bisa ditemukan di situ sebenarnya. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang diwariskan orang tua yang akhirnya, apakah itu cukup? Dibilang cukup juga cukup ya. Artinya saya sejauh sebelum mengenal pendidikan pertanian pun tetap bisa hidup, kan? Tetap bisa hidup. Konsepnya menyempurnakan. Ya, konsepnya menyempurnakan. Cuman kalau yang paling saya dapat dari didikan orang tua itu attitude. Attitude pertanian, welas asihnya kalau kata orang. Etika. Itu dia, saya dapatnya itu dari. Setelah pulang kampung, apa yang pertama kali dilakukan? Melihat atau? Pertama kali bingung, Kak. Bingung, Pertama kali bingung nih. Jadi saya tuh cari wangsitnya lama sebenarnya. Mungkin ada sekitar 1 bulan 2 bulanan yang otomatis ada shock bahwa ketika saya bekerja di lembaga semuanya terfasilitasi. Saya mau ini tinggal minta dan selesai. Kemudian akhirnya pulang kampung. Lalu semuanya diupayakan sendiri. Saya pulang dengan modal lahan yang tanah pusaka yang seluas 1 hektar lebih kira-kira. Itu yang sangat berbeda jauh dengan apa yang Kak Iwan lihat hari ini. Itu awalnya tanah marginal kalau kita bilang. Tanah yang sudah dibiarkan terbengkalai begitu saja, tidak terurus. Karena tidak terurus, dan kemudian tanahnya memang tidak cocok untuk jenis-jenis tanaman yang punya dampak ekonomi begitu ya. Itu. Jadi akhirnya saya pulang mencari sebenarnya. Jadi sampai hari ini pun saya masih berproses dengan tanah pusaka farm saya. Mencari apa sebenarnya intisari dari lahan ini begitu loh. Lahan tanah pusaka farm yang ada sekarang itu yang sudah lumayan menghijau dan punya kehidupan, prosesnya panjang. Ya, dan saya bilang kenapa ilmu yang saya dapatkan di sekolah menyempurnakan, karena kalau saya tidak keluar menuntut ilmu, tanah pusaka farm yang dulu akan tetap jadi tanah pusaka farm yang dulu, tidak akan seperti sekarang yang Kak Iwan lihat ada ikan. Ada ikan, ada ternak, ada kerbau, ada sapi, ada ayam. Yang satu yang tidak ada, Kak, istri di sana. Ya. Soal istri sebentar kita bahas. Nah, pertama kali kembali ke kampung itu, di tanah itu apa yang pertama kali dibuat? Apakah kemudian melakukan negosiasi dengan keluarga, meminta pembagian warisan atau seperti apa? Karena kan ini kan juga harus ada kejelasan soal betul. Status pengelolaan ini, meskipun sebenarnya itu milik keluarga. Nah, itu bagaimana dimulai itu? Yang pertama sih memudahkan saya, karena pertama status tanah ini tadi lahan marginal itu, Kak, lahan yang tidak terkelola. Jadi itu memudahkan saya bilang ke orang tua bahwa kita punya lahan nih yang malah dulunya disewa orang juga saking tidak punya potensi ekonomi. Tapi ada alas milik. Apa itu, Kak? Ada alas milik. Alas milik? Ya, di tanah itu. Tanah ulayat. Oh, tanah ulayat. Ya. Berarti saya juga boleh ke sana. Kalau Kak Iwan tega, dan apakah Kak Iwan tega? Oke. Ya. Oke. Enggak. Nah, bagaimana respon keluarga? Ya, awalnya menentang. Konsepnya kan pasti berbeda. Jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan ketika itu dengan apa yang saya lakukan hari ini, itu jauh berbeda. Tidak bisa dipungkiri, Kak, bahwa kami beberapa kali cekcok, ada perbedaan pendapat yang ya Kak Iwan sendiri tahulah seperti apa dua laki-laki Bugis ketika bertemu. Ya ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak boleh ada dua ayam jantan dalam satu kandang. Kurang lebih seperti itu, Kak. Tidak boleh ada dua kapten dalam satu kapal. Itu dia, kurang lebih seperti itu. Tapi kan
ayah dan anak. Itu dia, itu akhirnya itu yang mempertahankan kami, ikatan ayah dan anak itu yang mempertahankan kami. Sebab kalau kami adalah ayam atau kapten pun sepertinya mungkin sudah akan saling bunuh-membunuh. Baru termasuk yang menentang pertama itu ayah. Keluarga. Bukan hanya ayah, keluarga, ibu, kakak, adik itu semua. Justru yang bikin saya down kadang-kadang itu bukan karena orang lain, karena mereka yang menertawakan niat-niat. Dan Pemantiknya dari mana? Pemicunya dari mana? Kenapa bisa sampai ada perbedaan itu? Barangkali itu karena mereka mungkin memandangnya ini sesuatu yang aneh gitu, Kak. Ya tidak bisa dipungkiri, ilmu yang saya dapat dari luar memang sudah berbeda dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Mungkin cenderung ke situ, Kak. Atau anaknya yang sok pintar. Bisa jadi. Sehingga itu kemudian tidak bisa diterima oleh orang tua. Bisa jadi. Saya tidak bisa bilang bahwa itu benar, juga tidak bisa bilang bahwa itu salah. Saya cuma bisa bilang bisa jadi. Ya seperti itu, bisa jadi. Titik temunya di mana? Titik temunya bahwa kami sama-sama petani. Oke. Kami sama-sama petani tradisional yang kemudian seiring waktu berjalan akhirnya ada kehidupan tuh di situ. 1-2 orang berdatangan mengunjungi kami. Berarti ada proses rekonsiliasi. Ada di pihak keluarga. Ada. Hari ini bagaimana kondisi? Jauh lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Sudah diterima? Lumayan. Cuman walaupun sudah diterima juga kadang-kadang masih ada perbedaan. Okay. Masih ada cekcok sedikit-sedikit, tapi ya itu tadi, kami ayah dan anak, bukan sepasang ayam jantan. Ya. Nah, menarik tadi kalau kita bicara soal pusaka farm. Ya. Atau sederhananya kita sebut tanah pusaka. Tanah pusaka. Ya. Tanah merdeka ya. Ya. Padi, beras itu dihasilkan dari tanah itu. Ya. Ikan juga dilahirkan dari tanah itu. Sapi, kerbau. Sapi, kerbau. Ya. Nah, sapi dan kerbau ini saya tahu dia persiapan kawin sebenarnya. Ya. Makanya dia dipelihara. Nah, merdeka betul kehidupan di sana menurut saya, karena untuk persoalan makan hampir tidak ada ketergantungan sebenarnya. Seberapa nyaman Arman hidup di tanah pusaka itu? Kalau kita berbicara kenyamanan, tanah pusaka farm hari ini, ya memang apa yang saya cita-citakan sudah dari sejak beberapa tahun lalu. Ya. Jadi seberapapun saya diajak keluar nih, kan kadang-kadang masih ada tuh, Kak, tawaran-tawaran pekerjaan yang keluar. Ya, yang nominalnya kalau orang-orang menurut orang-orang saya bodoh menolak itu, tapi kan apakah kemudian saya nyaman dengan nominal itu? Ya, saya belajar nih dari Kak Iwan. Tidak bisa dipungkiri bahwa saya belajar dari Kak Iwan bahwa semua orang punya apa sih namanya? Kita berbicara tentang nilai dan harga. Ya, bahwa semua orang mungkin punya harga, tapi belum tentu punya nilai. Nah, itu. Berarti kita juga sudah mulai mengejar nilai. Kurang lebih. Ya, bahwa ada sesuatu yang tidak ternilai harganya gitu loh, Kak. Calon saingan berarti ya. Saya tidak akan menyanyi. Sebaiknya kita jalan bersama saja, Kak. Sebagai satu kesatuan, Kak Iwan di rumah kedua, saya di tanah pusaka. Kita bikin, kalau seperti kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya dari satu api besar di Monas, tapi akan bercahaya dari satu lilin kecil di desa. Tapi saya tidak yakin sebenarnya itu Hatta atau siapa. Ya, seperti itu, Kak. Di tanah pusaka itu, kita merasa merdeka di sana. Miliarder lah. Tetapi kan pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang yang datang ke sana itu bisa dimerdekakan oleh Arman? Ketika saya datang ke sana, bisa nggak saya merasakan kemerdekaan itu? Merdeka yang seperti apa dulu yang Kak Iwan tanyakan ini? Tidak punya ketergantungan. Boleh saja. Kak Iwan mau apa nih di sana? Kak Iwan mau ikan, ayo. Iya, substansi pada persoalan makan saja misalnya. Iya. Kita bisa merdeka di situ. Insya Allah. Kita punya lumbun pangan sendiri, punya ikan sendiri, punya sayur sendiri, ini sendiri, gitu kan? Iya. Itu bisa. 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 Alhamdulillah. Nah, sekarang ini ke depan
di tanah pusaka itu mau bikin apa lagi? Ke depan sih rencana kita bakal melanjutkan, bukan kita sih, saya pribadi, untuk saat ini saya pribadi sih Kak, bakal melanjutkan tradisi penempaan pisau. Bukan benda pusaka juga, bukan. Lebih ke pisau. Ya, karena saya basicnya suka petualangan. Akhirnya bikinnya pisau survival yang bisa digunakan, karena bagi saya profesi sebagai penempa besi, saya sampai hari ini belum berani disebut sebagai pandai besi Kak. Julukan itu masih terlalu berat buat saya. Saya lebih senang disebut pengrajin atau penempa. Ya, itu seperti itu Kak. Artinya itu akan mengurangi ketergantungan yang lain. Betul. Jadi makan sudah disiapkan sendiri, kebutuhan hidup sudah disiapkan sendiri. Sekarang sudah mulai masuk ke alat-alat. Ya. Kami produksi sendiri Kak. Pisau, kapak. Nah, persoalannya pisau itu saya tidak percaya karena saya tidak lihat wujudnya. Ada, saya bawa, saya bawa. Ada, nanti kita. Satu lagi Kak, di sana itu kita punya solar panel yang listrik kita dari matahari ini. Ya. Berarti PLN tidak masuk di sana ya? Itu PLN. Artinya ini ruang merdeka yang dibangun oleh teman-teman. Bisa dibilang begitu. Saya sampai hari ini juga tidak bisa lepas dari termasuk Kak Iwan sendiri. Ya walaupun mungkin bukan secara fisik, moral, dukungan dan pelajaran hidup itu dapat dari teman-teman. Nah, keberhasilan sebuah penggerak menurut saya atau pengembangan sebuah wilayah adalah ketika dia berdampak secara sosial ke masyarakat atau kemana. Seberapa jauh efek ini dihasilkan oleh tanah pusaka di sana? Kalau berbicara tentang dampak, saya juga malu-malu sih mengungkit Kak, takut teriak. Tidak apa-apa. Takut teriak. Kalau kita pakai bahasa ria, takutnya dosa. Kita pakai bahasa sombong. Seperti itu ya. Ya, jadi sepanjang tahun 2020 ke 2021 ini kan animo masyarakat untuk bertani jahe luar biasa tuh. Animo masyarakat tentang pertanian jahe luar biasa. Cuman satu hal kekurangannya mereka adalah mereka tidak merdeka pupuknya Kak. Mereka tidak merdeka pupuk, dan penanganan hama dan penyakit itu mereka belum paham sepenuhnya. Nah, sepanjang 2020-2021 ini saya dalam hal ini selaku seseorang di dalam tanah pusaka farm mengedukasi dan memberikan pupuk-pupuk untuk kebutuhan petani jahe di sekitar ya. Dan itu sudah dipakai? Sudah dipakai dari 2020. Artinya pupuk juga sekarang sudah dibikin sendiri? Iya. Kami bikin pupuk sendiri, kami bikin penanganan hamanya sendiri. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat? Iya, masyarakat. Maksudnya saya sejauh ini saya hanya mampu untuk membuatkan. Kalau untuk saya kan bukan tipikal orang yang mengajak masyarakat, ayo nih datang ke sini saya ajari. Saya bukan tipikal orang seperti itu Kak. Jadi saya cukup misal buat terus mereka datang penasaran, oh ya udah pakai nih, kalau misalnya cocok, kalau mau ngambil di sini juga boleh, kalau mau belajar saya juga lebih senang gitu. Tapi kan harusnya ada proses edukasi ke mereka supaya proses membuat itu juga bisa dilakukan oleh mereka. Harusnya. Tapi kembali lagi ke keinginan masyarakatnya sih Kak. Kalau saya kembalikan lagi keinginan masyarakatnya, bahwa percuma juga saya mengajak mereka kalau toh mereka memang yang tidak betul-betul tertarik. Tidak bisa dipungkiri, kan tidak lepas dari budaya instan yang akhirnya saya mau bilang begini, ketertarikan itu tidak bisa instan. Jadi mendorong ketertarikan itu kan sebenarnya justru akan melihat seberapa kuat daya tahan penggeraknya. Artinya kalau daya tahan penggerak lemah, maka ketertarikan itu akan hilang. Nah, salah satu poin yang kemudian wilayah-wilayah seperti ini bisa bertahan adalah penguatan kelembagaan, kelompok-kelompok masyarakat. Artinya bagaimanapun hebatnya seseorang, maka kemerdekaan ruang itu tidak bisa dipertahankan sendiri. Ini dicatat Kak, ini saya catat dalam hati ini. Seberapa jauh
pergerakan kelembagaan yang didorong, atau apakah ini masih bergerak secara personal? Sejauh ini masih bergerak. Kelemahan kami yang tidak bisa saya pungkiri yaitu tadi bahwa kelembagaan. Iya, kelembagaan itu dia, Kak. Nah, kelembagaan ini penting sebenarnya untuk pertama untuk saling mengikat antara satu dengan yang lain. Mengikat ketergantungan, ketergantungan pangan, ketergantungan kebutuhan. Nah, kalau kemudian ini lemah menurut saya, maka pertama transportasi pengetahuan tidak akan berjalan dengan baik. Menurut saya Arman sudah punya ruang merdeka yang cukup luas. Nah, salah satu kelemahannya adalah penguatan kelembagaannya. Nah, pertanyaan kedua saya, di tanah 1 hektar itu apakah sudah ada ruang belajar, ruang berkumpul, ruang edukasi, ruang memberikan informasi yang dipersiapkan untuk masyarakat di sana atau teman-teman pemuda di sana? Kalau itu belum ada sama sekali, Kak. Sejauh ini ruang yang saya siapkan itu, yang kami siapkan hanya ruang berkumpul sekedar untuk makan siang misal dan diskusi-diskusi ringan. Kalau untuk ruang belajar khusus kami belum punya. Tapi sangat mungkin. Suatu saat, memang dari awal cita-cita saya bahwa Tanah Pusaka Farm ini tidak boleh berhenti di sebatas lahan pertanian. Suatu saat Tanah Pusaka, mimpi saya adalah dia menjadi tempat orang datang untuk belajar, bukan hanya sekedar bertani, tapi lebih kepada memerdekakan diri, lepas dari segala hal-hal yang mengungkung. Nah, menurut saya bahwa keberhasilan pengelolaan ruang yang lebih besar itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita memiliki ruang kecil. Ya. Jadi menurut saya ide itu tidak bisa digolkan di pinggir jalan. Dia harus punya ruang. Kawan saya dari Pati kemarin menyampaikan ke saya bahwa tahapan orang bekerja itu 3. Yang pertama, saya tidak bawa kertas nih. Harusnya saya bawa nih tadi. Yang pertama difikirkan. Yang kedua dibicarakan. Yang ketiga dilakukan. Nah, 2 tahapan ini sebenarnya sudah ada di Tanah Pusaka. Sudah, alhamdulillah. Sudah difikirkan di rumah dan sudah dikerjakan di lapangan. Tapi tidak dibicarakan di ruang. Paling ruang media sosial aja, Kak. Nah, ini yang saya maksud keterlibatan masyarakat dalam ruang itu. Jadi menurut saya kalau tahapan ini tidak dilewati, maka ada proses yang tidak sempurna. Kalau kita bicara soal pengelolaan ruang sebenarnya. Jadi, tetapi bagaimanapun menurut saya pengelolaan ruang yang lebih besar itu dengan konsep yang berbeda dan betul-betul merdeka, menurut saya itu luar biasa. Nah, kita mau tahu sejauh ini selain keluarga, masyarakat sekitar sejauh apa respon mereka terhadap keberadaan Pusaka Farm ini? Lebih ke bagaimana kita menginspirasi sih sebenarnya, Kak. Jauh sebelum saya akhirnya memutuskan untuk pulang kampung itu, di sana tidak ada satupun warga yang ikut memelihara, tidak ada satupun warga yang memelihara ikan secara bisa dibilang konvensional begitu kan. Akhirnya setelah melihat bahwa di Tanah Pusaka ini kami berhasil menjual, menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis dari air, akhirnya mereka mulai mengikuti. Karena kan di tempat kami juga ada pemancingan seperti itu, Kak. Jadi mereka datang mancing, bisa bayar. Nah, akhirnya warga mulai ikut tuh, mulai ikut-ikutan bahwa oh ya sudah, berarti ini menghasilkan nih. Nah, mereka mulai mengikut. Ada mulai mungkin 3-4 orang yang mulai itu. Artinya menurut Arman bisa hidup dari tanah itu? Bisa, insya Allah. Termasuk bisa kawin dari hasil itu? Kalau kerbau dan sapinya beranak pinak bisa, Kak. Uang panai ini. Artinya persoalan itu clear. Ini soal waktu. Ini hanya soal waktu, betul. Berarti jaminan hari ini aman, jaminan masa depan juga aman. Aman, insya Allah. Yang jadi persoalan adalah calon pendamping ini bersedia hidup tidak dengan betul. Ini salah satu yang akhirnya kenapa saya masih
belum mantap untuk ke situ karena persoalan itu Kak. Saya masih ragu nih, apakah ada seseorang perempuan di luar sana yang mau menerima untuk tinggal di sepetak tanah yang apa-apa serba dari tangan sendiri Kak, seperti tangan saya ini ada lepuan-lepuan di mana-mana. Ya itu yang jadi salah satu pertimbangan sebenarnya Kak. Tapi itu kan kerja-kerja alam. Oke. Saya tertarik sebenarnya dengan istilah pusaka farm. Ya. Tanah pusaka. Tanah pusaka. Apa sebenarnya tanah pusaka? Apakah itu tanah warisan atau atau dia brand? Tanah warisan brand juga Jadi orang-orang akhirnya di luar sana justru lebih mengenal tanah pusaka daripada desa tempat berdirinya. Nama desanya apa? Desa Maturwali ya. Maturwali. Iya, tapi akhirnya orang-orang lebih mengenal si tanah pusaka itu. Iya. Berarti nanti jadi desa tanah pusaka. Negara tanah pusaka. jangan. Itu tanah pusaka farm itu proses untuk mendapatkan nama itu juga lumayan panjang, perenungan yang panjang sebenarnya Kak. Saya petani yang mencintai tanah sendiri, yang menganggap bahwa petani itu menganggap bahwa tanah itu sesuatu yang sakral sesuatu yang sakral itu harusnya dijaga. Pusaka itu sesuatu yang harus dijaga. Jadi pusaka itu konteksnya untuk menjaga. Betul. Warisan begitu. Betul. Pertanyaan terakhir. Dalam proses yang panjang itu membangun kedaulatan pangan di tanah pusaka, pemerintah Bone hadir tidak? Sejauh ini tidak. Belum Kak. Belum. Ya, belum. Berarti ada kemungkinan akan suatu saat bisa saja. Artinya teman-teman di pemerintahan Bone harusnya melihat ini. Seharusnya. Tetapi kan kita tidak anti dengan mereka. Saya tidak anti Kak. Artinya kalaupun mereka datang dan ingin kolaborasi, kita welcome, sangat welcome. Artinya kita berbagi ruang. Kita berbagi konsep. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kak Upi kemarin, bahwa sebenarnya ini kita orang baik-baik. Hanya sedikit lebih paham. Karena itu negara tidak boleh membenci kita. Iya, betul Kak. Kira-kira gitu ya. Saya sepakat dulu. Aduh, saya tidak bawa catatan ini. Harusnya saya bawa nih tadi nih. Nyatet banyak hal ini hari ini. Nah, itu menarik soal tanah pusaka itu. Meskipun hari ini kita merasa bahwa kehadiran pemerintah masih sangat minim. Tetapi kita juga tidak anti bahwa pada akhirnya mereka akan kolaborasi dan mereka akan datang. Betul. Ekonomi tanding ini akan terus digaungkan sebagai identitas masyarakat di pusaka farm itu. Sebagai simbol-simbol kehidupan. Nah, menarik sebenarnya karena ini kemudian dilakoni oleh pemuda. Yang menurut saya memang sangat jarang didapatkan di tempat-tempat yang lain. Tentu ini melewati proses yang cukup panjang, proses belajar yang cukup panjang, dan saya pikir proses ini akan terus berjalan, akan terus diperkuat. Segala yang kurang ini mungkin akan terus ini. Nah, Insya Allah. Harapan terbesar kita terhadap masyarakat di sana, pemerintah di sana soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Arman di sana seperti apa sebenarnya? Harapan saya terutama di masyarakat sih sebenarnya Kak, lebih ke mereka mau saja untuk ikut lebih care saja terhadap lingkungan pertanian yang hari ini pun memang bisa dibilang sudah tidak sehat. Lingkungan pertanian itu sudah polutannya sudah lebih tinggi, sudah harus dipulihkan. Makanya langkah kecil kami itu kan tadi kembali menggunakan bahan-bahan organik alamiah yang sebenarnya secara tradisional pun sudah dilakukan oleh orang dulu. Makanya saya senang tuh Kak, saya senang kalau ada yang menyebut saya petani tradisional ketimbang disebut petani organik. Saya lebih senang tuh disebut petani tradisional. Saya lebih senang tuh disebut petani tradisional. Tapi pakai gadget. Terus di pemerintahan saya tidak berharap banyak sih sebenarnya di pemerintah, cukup membuka
akses saja lah. Ya minimal infrastruktur saja seperti itu. Ya kan lahan-lahan masuknya ke tanah pusaka ini masih berupa jalanan setapak begitu Kak. Jadi kalau musim hujan satu-satunya motor yang bisa tembus pun punya saya. Ya, nanti punya kuda saya Kak. Sekalian. Tapi saya pikir cepat atau lambat ini akan terdengar. Yang jelas kerja-kerja jaringan akan tetap kita kerjakan. Arman, terima kasih sudah berkunjung ke rumah kedua. Terakhir dari saya bahwa sesungguhnya kita ini hanya ingin mencintai negara dengan cara kita. Benar. Dan kita mencintai negara ini melebihi negara mencintai kita. Betul sekali Kak. Yang persoalan cara saja. Betul. Arman, sehat-sehat. Salam untuk keluarga. Siap. Terima kasih sudah mau sharing bersama kami di rumah kedua. Siap Kak. Kita minum kopi dulu. Boleh. Oke.